Seller online itu bisa bangkrut secara perlahan. Memang tidak langsung bangkrut, tapi perlahan-lahan seller online itu akan bangkrut selesai sudah era jualan online. Memang apa sih kok yang ngebuat seller itu bangkrut? Kok lu sampai buatin videonya seperti ini? Di video ini gue bakal jelasin kenapa seller itu bisa bangkrut, seller jualan online. Buat lu semua yang belum pernah nonton channel Rio Gandhi, atau teman-teman semua di sini yang belum mengetahui kira-kira hal apa sih yang ngebuat lu akan bangkrut, pastikan kalian nonton video ini, jangan di skip-skip, nanti takutnya kalian bingung teman-teman. Oke, yang pertama adalah kalian tidak menghitung berapa persen keuntungan kalian. Pakai persen ya, bukan rupiah. Kenapa gue bilang perhitungan lebih baik pakai persen? Walaupun gue masih banyak menemukan seller-seller yang berhitung keuntungannya pakai rupiah yang sebenarnya tidak masalah juga. Cuman, kalau kalian jual di online, lebih baik kalian menghitungnya pakai persen. Kenapa? Karena sistem platform marketplace itu semuanya pakai persentase kebanyakan. Kalau misalnya kita pengen ikut campaign di Shopee yang berbayar, sekarang kebanyakan pakai persentase. Minta 2%, minta 1, berapa persen. Atau ketika kita mengikuti campaign-campaign, itu juga rata-rata pakai persen. Walaupun kita bisa masukin rupiah juga. Potongan biaya layanan itu juga pakai persen. Mengikuti program-program yang ada di platform marketplace itu juga pakai persen. Lu bayangin, kalau misalnya lu hitungnya pakai rupiah, kalau misalnya produk lu harganya itu mahal, itu bisa-bisa nanti lu jadinya rugi. Contoh misalnya, lu jual produk harga 100.000, lu nggak mau hitung pakai persen. Oke, yang penting gue profit 20.000 misalnya. Berarti kan keuntungan lu 20%, ya, 20.000. Tiba-tiba lu ikut program-program yang udah kemakan 11%, udah sisa 9%. Lu ada biaya-biaya lagi misalnya untuk iklan dan sebagainya. Nah, karena lu hitungnya profit 20.000, yang penting gue profit 20.000, yang padahal semuanya pakai persen, yang ada lu malah rugi. Jadi gue lebih menyarankan untuk teman-teman semua di sini, seller-seller, tolong dengerin gua. Kalau misalnya mau hitung profit, nggak apa-apa pakai rupiah, tapi hitung juga berapa persen profit yang lu dapatkan. Lu bisa pakai Google Sheet atau Microsoft Excel untuk menghitung berapa persen. Jangan sampai nanti kalian salah, karena semua yang jualan di online rata-rata perhitungannya pakai persentase, bukan nominal rupiah. Yang kedua, cuman fokus satu produk, tapi nggak mau explore produk lain. Pokoknya yang penting satu produk yang udah pasti laku, yang penting fokusnya ke produk itu doang. Gue juga banyak banget nemuin seller yang masih kekeh banget, oke gue cuma mau fokus ke produk ini doang. Ketika mau nambah produk lain kayaknya males, soalnya udah tahu yang ini yang pasti laku. Gue udah pasti nge-restocknya produk-produk ini terus. Produk barunya nanti aja lah belakangan. Udah diingetin berkali-kali, nggak mau denger. Akhirnya ketika produk tersebut kenapa-napa, atau mungkin demand-nya udah turun, atau tiba-tiba dibanting sama kompetitor, selesai sudah toko kamu. Trafficnya hilang, karena trafficnya datang dari produk yang itu, bukan dari produk-produk yang lain. Makanya gue bilang, lebih baik kalian punya backup produk atau punya produk-produk lain yang sekiranya bisa dinaikin supaya kalau misalnya kenapa-napa nih produk, ya kalian bisa tetap running tokonya, trafficnya tetap ada, orderannya tetap ada, jangan sampai blunder. Gue nggak tahu kenapa pola pikirnya itu pokoknya maunya fokusnya ke satu produk. Lebih baik lu punya banyak produk, oke lah lu nggak usah banyak banget, oke lu cuma punya 50 produk misalnya. Yang satu laku, 49 produk ke lainnya kurang laku. Ya udah lu pelan-pelan naikin, jangan cuman fokusnya ke satu produk ini doang. Apalagi buat toko-toko yang SKU-nya kurang dari 10 atau cuman kurang dari 5. Kalian itu bahaya banget, jangan sampai nanti produk kalian tuh kenapa-napa. Mending kalau misalnya kalian adalah official store, atau kalian yang punya produk kalian sendiri, atau kalian yang produksi lah, itu masih oke lah. Itu pun nggak menutup kemungkinan bakal ada kompetitor yang meniru produk kalian lalu dibanting. Jadi tetap jaga-jaga ya. Soalnya kalau misalnya kalian nggak mau dengerin hal ini, ya kalian siap-siap aja bangkrut sih. Yang ketiga, nggak berani iklan karena takutnya boros, ribet, boncos, terus kayaknya sayang harus ngeluarin uang. Udah gitu nggak mau dianalisa juga iklannya. Nah ini juga bahaya. Baru aja kemarin gue ketemu sama salah satu seller, dia bilang, gue nggak mau iklan kok. Sorry, bukan yang nggak mau iklan, tapi gue mau iklan, tapi nggak mau banyak-banyak. Soalnya kayaknya sayang ya kita keluarin budget untuk iklan, toh kan nanti juga dapat orderan. Nah ini yang salah. Sekali lagi gue bilang, brand tergede pun sampai hari ini tuh masih iklan. Kita sebutlah siapa? Scarlett, Aqua, terus
Miniso, dan sebagainya. Pokoknya brand-brand yang gede, itu semuanya sampai hari ini masih iklan kok. Apakah itu iklannya berarti lu boncos? Atau lu malah boros kalau lu lakuin iklan? Nah ini yang salah. Karena namanya iklan, tujuannya kan adalah untuk supaya lu dapetin benefit dari segi orderan yang semakin banyak yang sudah pasti ngaruh ke omset, atau lu masukin ke branding, atau traffic yang datang ke brand lu atau ke toko lu, sehingga bisa belanja produk lain. Jadi iklan sebanyak-banyaknya nggak masalah. Gue kasih tau lu ya, hari ini gue masih nemu banyak seller yang iklan sebulan itu iklannya sampai 400 juta sampai 500 juta. Itu pun ada. Gue nggak tahu ya apakah ada seller-seller lain juga yang iklannya sampai 1M. Gue belum pernah lihat. Apa mungkin ada, gue nggak tahu. Cuman so far yang paling tertinggi yang udah gue lihat itu 400 sampai 500 juta satu bulan. Segitu teman-teman. Jadi buat lo semua yang iklannya masih kayak cuman 500 ribu, 1 juta, atau cuman 2 juta, bertobatlah kalian ya. Jadi sebenarnya di sini gue bukan memaksa kalian untuk ngelakuin iklan. Tentu saja lu boleh nambahin budget iklan lu kalau insight-nya bagus secara analisa. Sekarang lu aja nggak mau analisa, gimana lu mau tahu gimana feedback dari iklan lu? Ketika feedback iklan lu itu semakin baik, ya nggak ada salahnya untuk lu nambahin budget. Toh nggak ada ruginya. Justru nanti penjualannya malah makin bagus. Makanya penting banget lu berpikir lu nggak mau iklan karena lu tidak mau analisa. Kalau lu analisa dan lu tahu bahwa ini bagus responnya, gue juga yakin kok lu bisa nambahin budget dengan lebih pede. Ya walaupun terkadang ada juga seller yang merasa itu buang-buang uang. Gue masih nggak ngerti sih hal kayak gitu. Jadi gue sarankan ya kalian iklan lah. Tapi dianalisa, ingat, bukan sembarangan langsung taruh budget gede-gede, tapi lu nggak analisa, lu nggak tahu itu responnya bagus atau enggak, itu juga salah. Yang keempat, cepet puas dengan SKU saat ini, atau kategori saat ini. Tidak ada salahnya ketika lu puas dengan produk-produk yang lu jual saat ini, laku banget, atau mungkin kategori yang lu jual laku banget. Tapi, gue juga menemukan banyak case di mana itu tiba-tiba SKU yang kalian punya, itu lama-lama mulai terkikis. Udah mulai demand-nya udah mulai kurang. Nah ini yang bahaya. Jadi jangan sampai kalian mengalami kejadian seperti ini. Memang kejadian SKU ini nggak terlalu banyak seller yang kena, tapi beberapa adalah, atau mungkin ada beberapa produk SKU yang tiba-tiba ngedrop. Nah jadi jangan cepat puas dengan SKU yang kalian punya saat ini. Jujur gue aja pribadi, gue setiap bulan selalu gue usahakan pasti ada produk baru. Ya, gue usahain banget ya tiap bulan. Mau cuman 1, 2, ya rata-rata gue sih 2-4 produk untuk saat ini. Dan untuk saran-saran lain juga yang gue bisa bilang kayak, kalau lu produksi sendiri, biasakan ya selalu ada yang baru lah. Dan mereka selalu ikutin arahan gue. Dan boom, tiba-tiba ketika launching produk baru, ada yang lebih laku dan lebih laku dan lebih laku. Tiba-tiba produk yang paling laku waktu itu ngedrop. Ya at least produk-produk barunya udah naik daun, sehingga ya nggak masalah. Justru malah lebaran kemarin, Maret 2024, omsetnya malah naiknya legit banget. Gara-gara produk-produk baru, bukan produk-produk lama malahan. Jadi jangan cepet puas terhadap SKU yang kalian punya saat ini. Nah, jadi itu teman-teman. Kalau misalnya kalian tidak mengikuti arahan gue yang seperti ini, 4 hal tadi nih, lu siap-siap aja. Lu bisa bangkrut secara perlahan-lahan. Bukan pasti bangkrut ya, secara perlahan-lahan. Gue tahu masih banyak banget seller yang ngelakuin atau masih belum mengetahui hal ini. Jadi gue selalu merimain kalian, mengingatkan kalian. Karena gue kenapa gue ngelakuin hal kayak gini, karena gue nggak mau toko online kalian kenapa-napa. Gue nggak ada kepentingan juga sebenarnya, cuman ya gue nggak mau lah, sayang aja. Toh gue juga di sini ngomong di channel YouTube gue sendiri, gue juga nggak jual apa-apa, ya jadi terserah gue gitu loh. Tapi gue, karena gue care sama kalian, gue tahu kalian semua berjuang, kalian semua pengen mencari pundi-pundi di digital. Gue nggak mau sampai kalian ngelakuin kesalahan-kesalahan yang bakal fatal ke depannya. Gue pengen banget sampai ke depannya kalian tetap nonton gue, kalian tetap grow, tetap berkembang, sehingga makin lama kalian akan makin relate dan akan semakin tahu apa yang gue jelaskan ini bakal kepake banget untuk lu ke depannya. Atau dengan penjelasan gue saat ini justru ngebantu lu. Kalau lu nggak ikutin waktu sekarang, lu malah nanti merasa sedih gitu loh. Oke guys, gitu ya video dari gue. Semoga kalian mendapatkan insight baru, wawasan baru, dan pengalaman baru. Kalau misalnya kalian ada request video apa, tulis aja di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Atau mungkin kalian yang pernah mengalami kejadian seperti itu juga boleh tulis di kolom komentar juga. Dan sekali lagi gue ucapkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital courseku bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan, face-to-face online atau offline meeting, bisa hubungi ke nomor yang di bawah ini.
Oke guys, itu hanya nomor untuk pertanyaan jasa konsultasi aja teman-teman ya. Oke guys, sekali ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.